Halo Sobat Anglers, ketemu lagi dengan Ajuri Fishing. Di video kali ini kita akan coba bahas mengenai spesifikasi dari spinning reel ya Sob. Biasanya spek dari reel ini tertera pada kotak reel. Beberapa spek juga ada yang disematkan pada reelnya itu sendiri. Namun sayangnya tidak semua pabrikan menampilkan speknya secara lengkap. Contohnya seperti ini Sob. Yang kayak gini dia speknya tidak lengkap Sob. Hanya ada bearingnya saja. Kemudian yang stopper ini malah ya sama bearingnya aja dia. Oksigen juga sama dia tidak lengkap. Ada bearing, gear ratio, sama max drag. Dia nggak ada IPT-nya sob. Yang biasanya menampilkan spek yang lengkap adalah dari pabrikan Shimano dan Daiwa ya sob. Seperti ini dia lengkap speknya sob di dusnya. Dia ada berat reelnya, max drag-nya, terus IPT-nya, ada ball bearing, dan gear rasionya sob. Yang Shimano juga dia lengkap juga sob. Beratnya, ball bearing, IPT-nya, sama gear rasionya sob. Oke sob, jadi kita akan pakai dus Shimano sama Dewa ini ya sob sebagai contohnya. Yuk kita coba bahas satu-satu ya sob. Nah yang pertama ada weight atau berat dari reel itu sendiri sob. Ini dia sob. Beratnya yang Dewa ini 205 gram. Ini sob. Hal ini cukup penting ya sob, agar kita tahu apakah reel kita cukup ringan untuk memancing. Biasanya penting nih buat tipikal memancing yang joran dan reelnya harus dipegang terus-menerus. Contohnya mancing liaran, ngoyor, dan casting. Kalau casting, ngoyor, dan liaran, kan biasanya kita pindah-pindah tempat nih sob. Sementara joran dan reel dipegang terus-menerus ya sob. Yang kedua adalah banyaknya ball bearing sob. Ini dia sob. Kalau yang Daiwa ini dia bearingnya 6. Kalau yang Shimano 6 plus 1. Angka berapa ball bearing adalah menunjukkan berapa banyak jumlah ball bearing yang terdapat di dalam sebuah reel sob. Ball bearing ini biasanya ada untuk mempermudah pergerakan dari komponen-komponen berputar di dalam sebuah reel. Ada anggapan bahwa semakin banyak ball bearing pada reel akan semakin bagus. Namun seiring dengan kemajuan teknologi, hal tersebut tidak bisa jadi patokan juga ya sob. Karena makin banyak ball bearing juga akan semakin banyak jumlah komponen reel yang berpotensi macet gara-gara ball bearingnya kemasukan air sob. Lalu berkarat misalnya. Yang ketiga, max drag atau maksimum drag. Drag pada reel adalah seberapa berat tarikan pada reel sampai spool mulai berputar. Dengan kata lain, ketika tali pancing keluar dari reel. Nah, seperti ini contohnya sob. Drag itu ini jika kita kencangkan dia akan seberapa nih? Berapa kuat tarikannya? Nah, kalau ini kan setengah kilo dia. Jika kita kencangkan lagi, nah dia jadi sekilo. Jadi, semakin kita mengencangkan drag knob ini, maka yang dibutuhkan menarik senar akan semakin besar ya sob. Seperti ini sob. Maksimum drag artinya berapa berat gaya yang dibutuhkan agar spool berputar ketika kita matikan atau kencangkan sekencang-kencangnya knob pada drag washer kita. Selanjutnya adalah gear ratio. Ini sob, gear ratio. Yang ini kalau yang Dewa 5,3:1, yang Shimano 5,3:1 juga. Kalau yang Krazi ini 5,2:1. Yang dimaksud dengan gear ratio adalah perbandingan antara putaran handle dengan putaran rator. Jadi kalau kita putar handle sekali, si rator ini akan berputar berapa banyak nih. Nah contohnya seperti ini sob. Kalau yang ini kan dia gear rasionya 5,2:1. Nah kita hitung sob. Caranya berapa nih? Di sini sob. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu sob. 5,2:1. Jadi semakin besar gear rasio, maka putaran ratornya maka makin banyak ya sob, atau makin cepat.
Selanjutnya ada inches per turn atau IPT. Nah, IPT adalah panjangnya tali pancing yang bisa ditarik ke dalam spool setiap putaran handle. Nah, jadi setiap putaran handle berapa banyak nih benang yang masuk ke dalam spool ini sob. Contohnya seperti ini sob. Ini sekali putaran handle. Nah, dia berapa banyak nih yang masuk ke sini. Contohnya kalau yang Daiwa ini dia sekali putaran handle itu bisa sampai 75 cm atau 29,6 inci. Nah, kalau yang Shimano ini dia bisa 78 cm atau 31 inci. Yang terakhir ada line capacity atau kapasitas spool. Biasanya informasi ini terdapat juga pada spool atau body reel sob. Contohnya seperti ini sob, yang di spool atau di body reel. Dan terdapat juga di kardusnya sob. Nah, kalau yang di kardusnya seperti ini dia sob. Jadi kalau kita memakai senar 0,28 dia bisa menampung sebanyak senar 150 meter sob. Kalau yang 0,23 dia bisa sampai 220 cm. Nah, kalau pakai PE 1,2 dia bisa sampai 300 meter sob. Kalau pakai PS 1,5 bisa sampai 230 meter. Seperti itu sob. Sekian dulu sharing dari kami ya sob. Untuk detail bahasa masing-masing spek tadi, nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya. Pantau terus channel Ajuri Fishing untuk update-update, sharing-sharing, dan edukasi lainnya yang berhubungan dengan dunia pancing. Oke sob, salam satu hobi.